Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu yang ada di Padepokan serta Bapak Ibu jamaah sadar Allah yang ada di manapun, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat karunia yang telah dilimpahkan pada kita, yang telah diberikan pada kita secara gratis tanpa kita meminta. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan terbaik yang kita ikuti sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa dan menjadi insan kamil, insya Allah. Bapak Ibu, di Padepokan telah hadir Ki Sunan, ya, yang insya Allah nanti juga akan berikan tausiah setelah saya. Kemudian ada hadir juga Bapak Letnan Khairul Anam ya, dari Yogyakarta. Kemudian ya grup Rewo-Rewo banyak hadir di Padepokan. Juga saya ucapkan selamat pada yang pertama pada Ki Lurah ya, pemangku Padepokan Wait Spiritual, di mana akhir-akhir ini Padepokannya selalu aktif mengadakan syiar dakwah sadar Allah, baik yang secara langsung online maupun melalui terapi-terapi gratis yang diadakan oleh Padepokan Wait Spiritual Tulungagung. Ya. Kami sangat apresiatif dan betul-betul memberikan satu penghargaan ya, untuk Padepokan Wait Spiritual. Semoga terus berkembang, menyebarkan virus sadar Allah di Tulungagung dan sekitarnya. Kemudian juga Padepokan Gresik ya, yang dikomandani oleh Bapak Kamis Sumatupang. Gresik juga sangat aktif. Dan juga di Pontianak ya, Padepokannya Mas Mukhlis ya. Semoga juga bisa berkembang, dan di daerah-daerah lain yang mulai bermunculan, yaitu ada di Palembang, yaitu Pak Fauzi. Ya, beliau aktif untuk berdakwah sadar Allah juga. Kemudian ya di Jakarta ya, Pak Yusuf, walaupun sekarang itu kesibukannya meningkat, tapi beliau juga tidak meninggalkan jamaahnya ya, untuk selalu berdakwah sadar Allah. Juga yang di Gorontalo ini sudah mulai berkembang dan sampai Papua. Juga untuk jamaah kita yang ada di Malaysia yang selalu istiqomah mengikuti live streaming, semoga kita semua selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup kita memang selalu bersyukur, harus selalu bersyukur ya. Karena bersyukur itu nilai ibadahnya sangat tinggi ya. Dengan bersyukur kita akan diberikan banyak anugerah pada Allah berupa ketenangan, ketenteraman, rezeki yang lancar, kesehatan, kebahagiaan, dan lain-lain dalam hidup kita. Ini bisa dilihat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan fadilah dari bersyukur itu. Namun kita jangan sampai belok ke fadilah ya. Kita harus tetap lurus ke Allah. Jadi kita beragama,
kita berzikir yang terus-menerus, itu harus lurus ke Allah, minta pertolongan ke Allah, berdoa ke Allah, ada masalah larinya ke Allah dan lain-lain. Nah, untuk bisa bersyukur ini kita harus bisa menerima. Jadi syukur itu mudah diucapkan ya, alhamdulillah. Kalau kita bilang alhamdulillah artinya kita sudah bisa menerima ketetapan Allah, menerima semua perbuatan Allah. Biasanya yang kita terima, kita mampu atau mudah menerima itu yang menyenangkan saja, yang sesuai harapan saja. Nah, itu yang kita gampang dapat duit, alhamdulillah. Hari yang cerah, alhamdulillah. Kemudian sembuh dari sakit, alhamdulillah. Nah, ini sisi gampangnya karena apa? Karena sesuai dengan keinginan, sesuai dengan ego kita. Ego kan maunya seneng terus, maunya instan, maunya bisa. Itu maunya ego ya, sifat-sifat ego itu seperti itu. Tetapi ketika tidak seperti yang kita harapkan, kita diberi sakit, tahu-tahu sakit, mendadak. Alhamdulillah mampu enggak kita bersyukur, ya Allah. Terima kasih atas semua nikmat-Mu. Ya, kita diberi penderitaan ya, kesulitan ekonomi, kemudian keluarga yang selalu bertengkar. Ketika itu mampu enggak kita menerima dulu? Belum bersyukur, mampu enggak kita menerima perbuatan Allah ini? Padahal perbuatan Allah pada kita, orang-orang beriman itu sebagai tanda cinta. Kita diberi sakit itu tanda cinta Allah. Kita tidak tahu hikmah di balik sakit itu. Yang jelas itu pelajaran dari Allah. Kita diberi kondisi rumah tangga yang kurang harmonis, itu juga tanda cinta dari Allah. Ya. Karena di sebalik itu Allah akan berikan yang lebih baik. Ya. Yang lebih baik itu pelajaran. Kesengsaraan hidup itu pelajaran. Hutang banyak pun juga pelajaran. Nah, semua pelajaran ini kita bisa menerima enggak? Kalau kita belum bisa menerima, ya mana mungkin kita bisa bersyukur? Ya bisa. Ya, jadi kita harus menerima betul-betul ridho, ya, ridho, ikhlas menerima semua afal Allah, semua perbuatan Allah. Itu kewajiban kita sebagai orang beriman, ya, sebagai orang yang berislam dan berihsan. Itu wajib bisa menerima. Jadi kita jangan beralasan, wah itu kan manusiawi Mbah Bejo. Iya manusiawi, kalau kita maklum pada diri sendiri, ya kita nggak akan naik ya derajat keimanan kita, derajat keihsanan kita, derajat ketakwaan kita di sisi Allah tidak akan pernah naik. Ya. Kita maklum pada diri sendiri agar orang lain maklum terhadap kondisi kita. Ya, jadi berkali-kali kami memberikan motivasi karena kami sendiri juga berlatih itu, juga riyadhah ya. Riyadhah sekaligus mujahadah ya. Bagaimana bisa menerima secara spontanitas sehingga kita bisa bersyukur secara spontanitas karena menerima dan syukur itu satu kesatuan. Nah ini, kapan kita bersyukur? Kita bersyukur itu ya saat ini. Bukan besok, bukan yang akan datang, ya saat ini. Di mana di sini? Nah, ketika kita berpikir saat ini, kita hidup di saat ini, itu artinya tidak ada kemarin, tidak ada besok. Jadi, oke lah, kemarin itu adalah masa lalu, besok masa depan, tapi yang fakta kehidupan kita di masa kini. Ya. Waktu itu memang dibagi menjadi 3 itu. Masa lalu, past, saat ini, masa sekarang, present, dan masa depan, future. Nah ini yang terjadi di
kehidupan jasadiah. Ya. Itu seperti itu. Jadi ada 3 poin itu. Nah, sebenarnya secara hakikat, ya, saat ini tuh kapan? Ya saat ini otomatis sekarang. Kalau sudah saat ini jiwa kita sadar, kesadaran kita pada saat ini sudah tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Kalau jiwa kita ada di sini, berarti tidak ada di lain tempat. Jadi beda dengan kita bersyukur di sini saat ini, di sini di Padepokan misalnya. Yang di sini di Jakarta, di sini di Jakarta. Yang di sini di Gresik, di sini di Gresik misalnya. Yang di sini di Malaysia, di sini di Malaysia. Nah, dari sisi kerohanian itu akan berbeda tinjauannya. Ketika jiwa kita mencapai kesadaran yang laisa kamitslihi syai'un, Allah yang laisa kamitslihi syai'un, ya kita telah melewati, kalau di zikir nafas melewati fana, kemudian nafi isbat, lanjut sibgoh. Maka konsep tempat, ya, konsep ruang dan konsep waktu itu tidak ada. Karena Allah itu berada di luar ruang dan waktu. Ya. Jadi ruang atau tempat dan waktu itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Jadi Allah tidak berada di dalam ciptaannya, tapi Allah meliputi seluruh ciptaannya. Nah, ketika Allah belum menciptakan tempat, belum menciptakan ruang, belum menciptakan waktu, terus kapan tidak ada? Di mana tidak ada? Oleh karena itu, ketika kitab Sibgoh itu sebenarnya sudah kita masuk pada dimensi laisa kamitslihi syai'un, sehingga kita sebut hidup itu ya di sini ya saat ini. Itu di sini saat ini. Secara ruhaniyah ketika kita sudah mencapai tahap tercelup dalam yang laisa kamitslihi syai'un, itu seperti itu, tidak ada. Makanya kita lihat dalam perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj itu melintasi sampai keluar pada dimensi ruang dan waktu. Bertemu Allah itu tidak di ruang dan tidak di waktu. Makanya ketika perjalanannya beliau bertemu beberapa nabi ya, di langit-langit 1 sampai 7. Ya. Ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Nuh, dan lain-lain. Ketemunya saat ini, pada saat Isra. Padahal beliau kan ada di masa lalu. Mengapa demikian? Karena tidak ada masa lalu. Ketika beliau ditunjukkan surga, neraka. Nah, surga neraka itu insya Allah di masa depan. Kalau kita hitung waktu dunia ada kemarin, ada sekarang, ada besok. Tapi ketika kita melewati dimensi ruang dan waktu yang di sini saat ini, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Kita akan bisa bertemu pada saat ini dan di sini. Itu konsep waktu, konsep tempat atau ruang pada dimensi laisa kamitslihi syai'un. Jadi kapan kita bersyukur? Ya saat ini, di mana? Di sini. Bersyukur itu bukan pada dimensi dunia saja, tapi kita bersyukur harus betul-betul dalam kondisi sibgoh gitu loh. Bersyukur dalam kondisi sibgoh itu masuk wilayah laisa kamitslihi syai'un. Nah, kita ber-ATP
Nah, karena sadar Allah itu satu pondasi, kemudian 3T itu kita perbaiki sikap yang benar, kemudian ATP itu perbuatan. Di mana ATP itu termasuk zikir hal, zikir yang tinggi, zikir tanpa ucapan, tanpa lafat, itu ATP, zikir perbuatan. Ketika kita berzikir dalam bentuk perbuatan atau zikir hal, ya, maka kondisi kita juga harus kondisi sibgoh, kondisi puncak kesadaran yang pada yang laisa kami syai'un. Jadi aktivitas kita sehari-hari dalam menjalankan perintah Allah itu memang harus harus melewati lintas dimensi, karena sibgoh itu bukan dimensi fisik, bukan dimensi jasad. Jadi jiwa kita itu ke Allah, tapi aktivitas perbuatan jasad kita tetap berbuat pada semua manusia. Maka sebenarnya secara ketauhidan hablum minallah dan hablum minan nas itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketika kita berhubungan dengan manusia, saat itu juga kita berhubungan dengan Allah. Jadi satu kesatuan. Nah, kesadaran ini itu meliputi iman, Islam, dan ihsan. Jadi kita menjalankan syariat Islam itu harus dalam kondisi ihsan. Kita berislam itu harus iman. Tanpa iman kita tidak bisa berislam. Itu. Jadi iman, Islam, ihsan itu satu kesatuan. Sebagaimana sadar Allah, 3T dan ATP. Nah, ini Bapak Ibu sedikit wawasan ya. Konsep ini, ilham ini saya dapatkan beberapa hari yang lalu, terutama pada konsep waktu di sini saat ini. Jadi ada ilham yang seperti itu, mumpung belum lupa ya, mari saya sampaikan sekarang. Saya secara pribadi mohon maaf dan dilanjutkan Ki Sunan. Monggo Ki Sunan, saya akhiri dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat-umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Terima kasih kepada Bro Bejo yang telah mengundang saya ke tempat ini. Ya seharusnya bagian Pak Pur, tapi mohon izin Pak Pur. Udah lama juga saya tidak tampil di YouTube-nya Pak Pur. Kemudian juga ada teman satu bro lagi. Itu panggilan teman akrab saya, Bro Letkol Anam kalau nggak salah. Atau aja Pak sekarang udah Letkol. Dulu waktu ketemu masih mayor, sekarang udah Letkol. Inilah alhamdulillah ada abrinya juga. Tenang, DN aman Pak. Sahabat-sahabat seperjalanan di mana saja berada, alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara. Ada teman juga, Mas Beken. Ya, Beken terus dia mah.
Orangnya beken terus, terkenal terus. Alhamdulillah juga ada teman-teman ini banyak wajah-wajah baru, Pak Haji. Banyak-banyak wajah baru, kemudian yang komen juga banyak wajah baru yang saya belum saya kenal gitu. Yang lama kemana? Yang lama kemana ini nih? Pertanyaan yang lama kemana? Bro, kemana nih yang lama bro? Kapan-kapan reuni ke sini? Tanggal 2 dan 3 Juli datang ke sini ya. Nah, yang lama-lama kasihan nih. Karena saya lihat di grup juga banyak yang baru. Ini paling yang lama cuma 10 orang kayak. Yang lama kemana? Bro, pada kemana bro? Alhamdulillah ini kesempatan yang baik pada malam hari ini. Saya diperkenankan di sini. Harus berbicara apa ya Pak Haji? Saya bicara apa di sini? Bebas? Sadar Allah. Wah, ini yang sangat menarik. Ini adalah bahasa yang saya dapatkan di Padepokan ini cuma satu, yaitu tentang sadar Allah ini. Nah, saudaraku, sahabatku seperjalanan, saya sapa dulu teman-teman yang sudah menampung saya tadi perjalanan dari Bandung. Ibu Iin, kalau hadir Ibu Im dari Purworejo, terima kasih telah menampung saya. Tadi malam teman-teman di Temanggung juga terima kasih. Terakhir tadi terima kasih kepada Bunda Yuki. Wah, masakannya enak Pak. Disuguhi ini sop. Disuguhi sop makannya. Sop apa? Sop apa? Bukan sopi. Sop apa itu yang namanya? Iga. Sop iga sapi. Terima kasih masakannya. Kapan-kapan saya pengen lagi dimasakin ya. Sahabatku yang semuanya, Bu, jangan tegang Bu ya. Tenang Bu, jangan tegang. Kalau di sini nggak boleh tegang. Yang tegang cukup laki-laki Bu. Ya, santai saja. Udah lama nggak canda di sini, saya berapa tahun. Ya. Ada yang bilang katanya saya kayak penceramah dari Bandung, FPF Pendi. Gaya. Alhamdulillah. Saudaraku seperjalanan, sahabatku seperjalanan. Di dalam berspiritual ini hati-hati. Perlu dihati-hati karena banyak orang yang berspiritual akhirnya jadi supranatural. Tadinya mau belajar lurus ke Allah, di tengah jalan dia terganggu jadi supranatural. Kalau saya naik Supra X tadi. Untuk belajar supranatural itu tidak perlu pakai agama Pak. Nggak perlu pakai agama. Kenapa? Loh, dikisahkan di dalam Quran ketika Nabi Musa akan lahir, itu kan penyihirnya berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya kamu akan dihancurkan oleh seorang anak yang akan lahir. Hebat nggak? Dia bisa neropong loh. Jadi Fir'aun dikatakan oleh penyihirnya bahwa kamu akan dihancurkan oleh seorang anak yang akan lahir, padahal belum ada. Maka Fir'aun di sana memerintahkan semua wanita yang hamil dan mengandung, tungguin. Kalau anaknya perempuan, bebaskan. Tapi kalau anak laki-lakinya, langsung. Tapi di sana ada pertolongan Allah. Karena kuasa Allah apa yang dikatakan tadi oleh Bro Bejo, itu sangat baik loh. Jadi kehendak Allah itu lebih hebat. Walaupun udah dihalang-halangi oleh semuanya, tapi kehendak Allah tetap berjalan di sana. Makanya tadi Bro Bejo mengatakan hidup ini adalah saat ini di sini, setelah itu tidak ada lagi ya. Tidak ada masa depan, tidak ada masa belakang, dan hidup ini pada ada satu hal lagi loh. Kalau udah sebegitu ada yang lebih hebat lagi. Masya Allah. Akhirnya hanya bisa seperti itu. Nah, hati-hati. Kita tidak mungkin Bapak, sahabat semuanya akan nyampe ke Allah tanpa perlindungannya. Mustahil kita akan nyampe ke Allah kalau tidak dilindungi oleh Allah. Nah, maka di dalam Al-Quran di surat 23 Al-Mu'minun kalau tidak salah Allah mengatakan Robbi a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Itu mohon perlindungan Pak.
kepada Allah dari godaan setan dan kedatangan setan kepada kita. Karena apa? Karena setan itu oleh Allah dikatakan musuh yang nyata bagi kita. Nah, maka itu kita perlu hati-hati di dalam berspiritual karena di sana banyak jebakan-jebakan Batman. Ketika kita berdoa, kadang-kadang kita menemukan suatu sensasi, akhirnya terdiam di sana, nggak balik lagi, nggak turun lagi. Karena kalau berspiritual ketika naik itu Pak enak Pak. Tapi lu jangan lupa, kita ini makhluk bumi. Setelah naik ke atas tebarkan. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj dia naik langsung ditebarkan. Sebarkanlah apa yang Bapak punya, apa yang Ibu punya untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 3 penyakit manusia. 4 penyakit Pak loh. Manusia itu punya penyakit yang sangat berbahaya. Ternyata penyakit itu saya singkat berarti TBSS. Apa Bu? Nah, berarti Ibu dengerin, pinter Bu. Bu, sepatu nomor berapa Bu? Nanti beli pulang. Penyakit manusia itu adalah TBSS. 3 ini penyakitnya ada di dunia dan 1 akan kebawa ke akhirat. T-nya apa? Takut. Takut. Manusia itu akan merasa ketakutan. 2, bingung. 3, susah. Dan 4 adalah sombong. Itu penyakit manusia. Takut bagi siapa? Biasanya para pejabat, orang kaya, mereka ketakutan Pak. Takut jabatannya disingkirkan, takut hartanya ada yang hidupnya serba ketakutan. Kedua, bingung. Orang bingung banyak yang bingung. Biasanya orang yang cari jodoh bingung ya Bu. Ada bapak, maaf. Ada yang bingung cari kerjaan. Banyak yang bingung-bingung. Yang ketiga, susah. Susah ini orang yang nggak punya biasanya. Pagi makan, sore tiada. Pagi makan, sore tiada. Gitu kan lagunya ada yang gitu ya. Sepiring berdua itu. Kalau bro Bejo lagunya tahu itu. Nah, yang ketiga adalah sombong. Inilah penyakit yang sombong, inilah yang sangat membahayakan di dalam diri kita. Tadi dengar-dengar orang-orang yang sudah berspiritual kok egonya masih naik. Kok katanya orang udah bermakrifat kok masih begini. Saya katakan itu wajar. Kenapa wajar? Masih manusia. Jadi kalau ada manusia yang masih sombong, yang masih wajar. Cuma ketika ada kesombongan cepat-cepat balik lagi. Sadarilah Allahnya lagi. Jangan kebablasan. Nah kita harus diobati. Penyakit takut, bingung, susah, dan sombong obati juga. Dengan apa? Dengan TBSS juga. Sebab katanya kalau sakiti sama perempuan harus obatnya juga perempuan. Cuma kalau sakit gigi nggak bisa sama gigi lagi Bu. Nah takut, bingung, susah, dan sombong itu obati dengan TBSS juga. Dengan apa? Dengan takut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perlindungan kepada Allah. Karena apa? Biasanya yang takut itu ada bisikan-bisikan dari luar. Waswasil khannas fi sudurusin minal jinnati wan nas. Ada waswas dari bisikan manusia dan juga bisikan dari makhluk jin. Makanya Allah turunkan doa, Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kita harus mohon perlindungan kepada Allah dari berbagai gangguan yang akan mendatang kepada kita. Kemudian B-nya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Segala ketika melangkah kita lakukan dengan Rahmannya, Rahimnya Allah. Nah, Rahman Rahim Allah inilah kenapa Bapak dan Ibu bisa berkumpul di sini.
Karena di sini ada Rahman Rahimnya Allah pada kita. Sebab banyak yang tidak dapat hadir ke sini, ada niat untuk hadir ke sini karena Rahman Rahim Allahnya belum datang. Maka hanya bisa menonton dari rumah masing-masing. Pas mau menonton juga kuotanya habis. Nah, dari itu Bapak Ibu sadarinya Allahnya dalam setiap keluar hembusan napas kita. Agar apa? Agar kita tidak terganggu dari bisikan-bisikan yang selalu datang kepada kita. Karena Allah perintahkan untuk mohon perlindungan kepada kita. Kata Mbah Bejo tadi juga, jangan lupa bersyukur. Karena ibadah itu puncaknya adalah disyukur. Puncak ibadah adalah bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita bukan apa? Jangan tidak ada harapan lagi. Kalau udah syukur tidak ada harapan, melainkan hanya bentuk syukur kepada kita. Taruh saja sholat kita. Sudahkah kita sholat ini sebagai bentuk syukur atau masih ada iming-iming? Sholat kita apa karena ingin masuk surga atau karena takut neraka atau hanya bentuk syukur? Inilah yang perlu kita pelajari terus-menerus agar kita menjadi hamba yang abdan syakuro. Ketika Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau itu udah dijamin masuk surga. Udah dijamin masuk surga. Tapi kenapa engkau ibadah masih lekat? Sedekah masih lekat, berjuang masih lekat. Padahal engkau udah dijamin surga." Rasulullah hanya menjawab, "Apakah salah wahai Aisyah kalau saya menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur?" Kita ini nabi bukan, Rasulullah bukan, syukuran kagak, kebangetan. Nah, untuk itu apa yang disampaikan kata Mbah Bejo, mari kita belajar untuk bersyukur. Apa saja yang Allah nikmatkan berikan kepada kita, mari kita tetap bersyukur. Karena apa? Silakan yang tahu kenikmatan yang Allah berikan, yang tahu itu hanya Bapak dan Ibu semua masing-masing. Duduk sambil bentuk sambil bersyukur kita kepada Allah. Itu saja yang dapat disampaikan. Karena penceramah masih banyak lagi. Bro Ana mau disuruh Pak? Iya. Woi, alhamdulillah nih kita dengarkan lagi setelah lama dulu. Ini Calu Bombang, Mas Cikgu, sama Rina kemana nih nggak hadir? 3 bro menunggu di sini nih. Untuk itu teman-teman sahabat saya seperjalanan, terima kasih atas kehadirannya yang ada di Padepokan, juga yang telah menonton di YouTube-nya Pak Pur. Kita panggil saja komandan kita Bapak Kolonel Anam untuk menyampaikan bebas Pak. Nah, ini ternyata Pak sini Pak. Nah, ini alhamdulillah. Inilah Bro Cikgu nih ditunggu nih sama Mas Anam. Alhamdulillah. Silakan Mas Anam. Waktu selesai. Monggo ini dipakai dulu Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Ya, Bapak Ibu semuanya, ya suatu kebahagiaan yang luar biasa saya bisa hadir di sini, ya di hadapan Bapak Ibu semuanya yang ada di secara live langsung di sini, ya, dan yang lihat di channel ini. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya saya mau menambah apa juga nggak tahu ini ya. Udah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh yang pertama Mbah Bejo tadi dan Ki Sunan, ya. Pondasi-pondasi sadar Allah sudah diberikan semuanya, ya. Yang kita kerjakan sekarang ya udah aplikasi aja di lapangan. Aplikasi di lapangan. Kita melakukan kegiatan sesuatu
ya itu langsung terakhir yaitu tadi yang sampaikan Pak Pur, ATP itu adalah aplikasi. Bagaimana benar-benar kita melakukan semuanya yang kita kerjakan ini, ya konsepnya adalah ATP. Terus kita memperdalam dari masing-masing apa yang kita kerjakan, ya masing-masing kita punya kegiatan, kita mau dagang, kita mau jadi guru, saya jadi tentara gini ya, ibu rumah tangga dan apapun, ya udah pegang aja ATP, dipahami lagi, dipahami ya amanahnya apa. Pasti dari amanah itu nanti dilihat tanda-tandanya apa, atau petunjuk dari Allah apa, dari itu dan perintahnya apa. Terus kita gali dan kita gali seperti itu. Saya yakin apabila kita melakukan itu dengan baik dan benar, maka yang kita akan mendapatkan banyak kemudahan dari Allah. Bapak Ibu semuanya, tadi juga disinggung masalah di sini dan saat ini. Inilah hidup, ya. Di sini dan saat ini. Tapi kan juga ada masa lalu dan masa yang akan datang. Itu juga di tulisan Pak Pur yang terakhir juga membahas tentang itu, ya. Bagaimana sikap kita terhadap yang sesuatu yang telah terjadi. Karena banyak orang itu yang selalu merasa kecewa dengan masa lalu. Kok gini, masa lalu itu sebenarnya, masa lalu itu ya satu detik tadi itu masa lalu. Masa sekarang ya ini sekarang. Nah ini yang tadi udah masa lalu. Disinggung tadi masalah ya past, present dan future ya. Manajemen ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali sebagai pondasi kita ya untuk menyikapi dalam kita melaksanakan kehidupan ini. Masa lalu terjadi itu karena kehendak siapa? Semua yang terjadi itu adalah semuanya kehendak Allah, perbuatan Allah. Itu sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh Pak Pur ya. Sikap kita apa? Apa sikap kita? Apa yang harus kita kerjakan? Yang kita kerjakan, yang kita terima, yang terima. Terus sebenarnya, mohon maaf, amalan apa sih? Ya, amalannya sebenarnya subhanallah. Ya, itu saya ini penting sekali, sangat penting sekali saya sampaikan ini ya. Kita sampaikan, kita ulang-ulang sangat penting sekali. Kalau kita udah mengatakan subhanallah, maha suci engkau ya Allah engkau maha suci. Engkau itu maha suci, maha benar, engkau tidak pernah berbuat salah. Semua kehendakmu perbuatan engkau ya Allah terhadap alam semesta ini dan juga terhadap diri saya ini, diri kita ini, itu adalah suatu kebenaran yang terjadi dalam diri saya ini yang sudah terjadi. Itu adalah suatu kebenaran, itu perbuatanmu ya Allah. Dan kebenaranmu itu mutlak ya Allah. Tidak ada sama sekali Allah berbuat salah, karena Allah maha benar. Dengan subhanallah tadi ya, Allah maha suci, ya Allah maha benar, kebenaran Allah itu mutlak. Sikap kita terhadap hal itu bagaimana? Ya sikap kita terhadap perbuatan Allah, apapun yang terjadi dalam diri kita, tidak bisa memandang sekarang apakah perbuatan itu di kita ada untungnya, ada ruginya, udah nggak berpandang itu lagi. Perbuatan apa aja yang terjadi itu adalah memang sudah kehendak Allah. Dan sikap kita adalah menerima, bersyukur, menerima, ulangi, ridho, ikhlas. Itu tadi udah disampaikan oleh Mbah Bejo. Saya cuman menyampaikan lagi biar masing-masing dari kita benar-benar memahami benar masalah ini. Sangat penting sekali. Bapak Ibu semuanya ya. Karena apa? Karena sebenarnya kelanjutan dari kita menerima tadi adalah
step berikutnya adalah kita bersyukur. Siapakah orang-orang yang bisa bersyukur? Bersyukur adalah di sini dan saat ini yang kita kerjakan. Nah, itu kehidupannya ini yang disampaikan Mbak Bejo tadi. Itu adalah orang-orang yang bisa menerima. Orang-orang yang bisa menerima semuanya. Kehendak yang diberikan Allah, dilakukan Allah terhadap diri kita bisa menerima, pasti kita bisa bersyukur. Kalau tidak bisa menerima, jangan harap bisa bersyukur, nggak bisa. Kuncinya kita harus menerima dulu, yaitu subhanallah, baru kita bisa mengatakan, bisa mengucapkan syukur, memuji kepada Allah. Ya. Subhanallah, dan akhirnya kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita menerima sesuatu apapun itu, kita ucapkan terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan ini pada hambamu ini, ya. Nah, menerima dulu baru bersyukur. Itu sudah berulang kali disampaikan kepada kita semuanya dari Pak Pur, ya. Saya mengingatkan kembali kepada diri saya sendiri dan rekan-rekan semuanya, ya. Bapak Ibu semuanya, berikutnya ini sudah disampaikan berulang-ulang juga oleh Pak Pur. Apa itu? Ya udah yakin ada dengan pertolongan Allah. Tidak ada rasa khawatir di situ dan tidak ada rasa was-was, jangan-jangan nanti udah ketakutan dulu, ya. Jadi kalau memandang sesuatu ke depan itu udah takut duluan, khawatir dulu, jangan-jangan was-was duluan, ya. Itu berarti tidak yakin dengan pertolongan Allah. Dzikirnya apa? Ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yakin dengan pertolongan Allah, ya. Sudah diajarkan kepada kita semuanya, umatnya Nabi kita, Rasul kita, ya. Ajaran itu dari kita dzikir subhanallah, sikap kita adalah menerima, alhamdulillah, sikap kita itulah sikap kita bersyukur kepada Allah. Dan Allahu Akbar, ya, kita yakin akan pertolongan Allah, kebesaran Allah, pasti yang terbaik yang akan diberikan kepada diri kita. Itu, ya, yang terkenal dengan 3T, ya, 3T. 3T aplikasi di lapangan adalah ATP. Mungkin Bapak Ibu semuanya itu yang bisa saya sebenarnya sudah dibahas semua itu tadi, tapi saya mengatakan seperti ini untuk mengingatkan diri saya sendiri dan untuk rekan-rekan semuanya dimanapun berada. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Padepokan, serta Bapak Ibu semua yang saat ini online melalui channel YouTube dan Facebook Solo Spirit Islam. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Bapak Anam, Mbah Bejo dan Ki Sunan, perwakilan dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Iya. Nih, kalau dulu para wali itu ngumpulnya di tengah ya, Pak. Paling di Demak itu. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu. Ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Mbah Bejo tentang here and now, ternyata juga sudah banyak dibahas ya, kekuatan now, the power of now. Itu luar biasa.
Jadi sadari. Kalau sadar itu pasti saat ini, Mas. Sadar itu nggak mungkin kemarin. Coba nanti dipelajari lagi masing-masing. Nek dijelaskan ya tambah mumet. Disadari, coba disadari gini gitu. Oh iya, sadar itu sekarang ya. Sadar itu ya sekarang ini. Kalau kita berpikir masa lalu ya kita sadar bahwa kita menyadari saat ini pikiran saya menyadari pikiran saya saat ini yang sedang berpikir masa lalu. Itu kita semuanya berlatih ya untuk menjadi saat ini. Urusan kita itu ya saat ini, masa lalu itu ya sudah berlalu. Karena ya dulunya ya masa lalu itu ya saat ini. Dulunya ya, nah, baik. Dari Ki Sunan tadi banyak menyampaikan apa tadi Ki? Apa itu? Takut bingung. Iya. Nah itu. Baik, udahlah kita itu belajar itu ya segitu itu gitu loh. Kalau Anda belajar ke saya, itu nggak usah ngeliatin kehidupan saya. Nanti nggak jadi sadar Allah. Nggak mau sadar Allah, itu orangnya begitu nah gitu. Semuanya itu diproses masing-masing oleh Allah gitu loh, nggak usah ngurusi. Saya pun nggak ngurusi orang lain. Kalau saya ngurusi rumah saya sendiri kan ya enggak apa-apa, Pak. Gitu. Saya ngurusi rumah saya. Kalau saya misalnya nih, saya punya rumah saya, ini misalnya ini rumah saya lah. Anda ini kan tamu semua. Kalau saya bikin WC di depan pintu gerbang, ya suka-suka saya loh. Kecuali kalau saya bikin WC di depan pintu gerbang Bapak Ibu, nah itu baru. Jadi kalau di medsos pun sama. Ya, ini rumah-rumah saya. Nah, Anda ini mertamu kakek rame tak usir. Itu ya seperti itu Mas. Yuk ngomong ora wis-wis lah, wis ngono. Ya begitulah Bapak Ibu. Pokoknya kita itu belajar dengan siapapun itu yang baik ya dipakai, yang nggak baik ya ditinggalkan gitu aja, nggak usah dikomentari, nanti malah jadi apa namanya, karena kalau ilmunya belum sampai itu ya isinya yang muring-muring enggak. Sudah dicontohkan loh. Nabi Musa sama Nabi Khidir mengurung tekan. Ini ada anak kok dibunuh, ini gimana? Dikandani ojo kakek takon. Ini gitu. Saya itu kalau ngiringi keinginan saya itu pengen jadi wong sing apik-apik wae gitu. Dipandang orang itu orangnya alim, orangnya itu penuh sopan santun, orangnya itu penuh. Itu kalau keinginan saya. Gitu. Tapi nggak tahu gejolaknya itu. Melihat ke depan itu. Iki nek ora tak ngomongke iki sesat ya. Ora tak ngomongke sik iki kok. Jadi ke depan itu sudah kebayang gitu. Jadi orang itu ngelihatnya segini, saya diperlihatkan Allah tuh segini gitu loh.
wah ini kalau enggak, ya Allah ya ini ditunjukkan gitu terus gimana? Ya sudahlah tak sampaikan. Justru itu malah melatih keegoan saya. Artinya apa? Melatih keegoan saya. Kalau saya dicaci maki itu masih nesu, berarti masih ego. Tapi kalau dicaci maki santai, ya itu untuk latihan ego. Ya, itu Bapak Ibu. Karena ada visi besar kita itu mengajak orang untuk lurus ke Allah. Ini bukan yang manis-manis saja gitu loh. Yang pahit-pahit itu juga harus kita telan. Lalu Nabi Ibrahim itu mau meluruskan umatnya itu kepala patung ini penggali semua. Apa nggak kurang ajar itu Nabi Ibrahim itu? Hah? Nggak tahu adab, nggak tahu akhlak gitu kan? Yang perintahnya Allah itu gimana? Baik Bapak Ibu. Ya, ini kita harus belajar menjadi jiwa. Nanti Bapak Ibu akan paham bagaimana tentang 3T itu Bapak Ibu. 3T itu kalau di dalam Quran itu dibolak-balik. Ya kadang ya subhanallah dulu, alhamdulillah, Allahu akbar, kadang yang dibalik Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila gitu. Ada satu hadis itu pernah saya baca. Ya terserah kamulah mau mulai dari alhamdulillah dulu boleh, Allahu akbar boleh, subhanallah juga boleh. Ya. Nah, ketika kita menjadi jiwa, itu, ini ya saya pelajari ya. Ketika kita menjadi jiwa itu yang ada itu saat ini. Ketika kita menerima ya saat ini, bersyukur ya saat ini. Allahu Akbar itu ya saat ini. Nah itu gimana? Ini, tapi Bapak Ibu, untuk bisa menyatukan itu, Bapak Ibu harus belajar dulu menerima, ya tasbih terima dulu, nanti syukur, nanti yakin dengan pertolongan Allah, nanti apalagi subhanallah lagi, terima lagi. Nah, sampai menyatu. Secara gambaran gini, mungkin nanti kalau Bapak Ibu menemui keadaan seperti saya, nggak bingung. Jadi subhanallah itu kenyataan, ya fakta, kenyataan. Ini nyatanya gini loh, nyatanya. Dan kita harus sambung dengan kenyataan ini. Maka namanya grounding. Grounding itu kenyataan ini loh. Ngeground. Grounding itu kenyataan. Adanya teh ya teh. Ya seperti ini groundingnya itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita alami saat ini itu kita harus nyambung dengan keadaan saat ini. Jangan ditolak. Ditolak itu gini. Hujannya pengen kopi ya. Nah, kopi ya ono jadi. Aku jane pengen ngantuk. Aku jane ya. Nah itu. Atau kita teringat dengan masa lalu kita. Aku jane mau ngeling-eling. Kenyataannya apa? Kelingan. Nah, itu kan berarti tidak nyambung, tidak ngeground. Ya, tidak ngeground gitu loh. Kudune kelingan masa lalu, oh aku kelingan toh. Nah, oh saya teringat toh. Nah, itu ngeground. Nyambung, itulah subhanallah. Posisi subhanallah itu di situ.
Posisi subhanallah itu di situ. Tek ngegeron namanya. Kecewa atau tiba-tiba bad mood. Nah, kalau kita nggak ngeground, nah, gitu. Nah, itu tidak ngeground. Ciri-ciri tidak ngeground. Kalau ngeground, oh sedih, oke, gitu loh. Nah, itu ngeground, nyambung. Jadi itulah jiwa. Kalau udah ngeground itu ada kemungkinan kebawa enggak? Ya enggak no. Ngeground itu memisahkan diri antara yang sedih dengan yang sadar. Kalau ke bawah itu dia enggak sadar. Nah, ngeground. Bahasanya gini lah. Depan kita tuh sungai besar gitu. Yang sadar itu melihat sungainya gitu loh. Oh, sungainya arusnya deras. Gitu loh. Tapi kalau nggak sadar itu nyemplung ke sungai ke bawah. Nah, bawa masa lalu gitu. Jadinya sedih, nangis. Nah, itu tidak ngeground. Orang yang tidak ngeground ya akibatnya ya tahu sendirilah. Ngalamun itu tidak ngeground. Teng, itu tidak ngeground. Dia kebawa ke angan-angan dia. Harusnya tek, oh aku ngalamun atau oh aku mau berpikir seperti itu, tek sambung. Nah, gitu. Nah, ini ngeground, ini subhanallah. Ini saya ingin menggambarkan bagaimana menyatukan antara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sudah ya ngeground, ada pertanyaan ngeground? Sudah paham? Bu Lastri? Paham? Budiah paham? Ngeground? Ngeground. Halo ngeground. Saiki nek ngantuk piye? Piye carane ngeground ketika kita ngantuk? Ngene iki ya. Ngene iki. Itu namanya enggak ngeground. Itu melawan fakta. Oh, aku ngantuk toh. Sadari terus. Tidak perlu golek bantal, sadari aja ngantuknya. Grounding. Jenengan dikir napas, pikiran kemana-mana. Groundingnya gimana? Tetap dikir nafas, tapi pikiran kemana-mana. Cara ngegroundnya gimana? Iya. Ya diterima wong subhanallah. Hu Allah. Pikiran gerambyang. Hu Allah. Oh pikiran saya kemana-mana. Ya Hu Allah. Terus. Kalau ini kenapa dikira tambah pikiran tambah kemana-mana ini. Nggak fokus. Itu namanya tidak ngeground. Itu dikir nafasnya tambah gelisah, tambah ruwet gitu. Yo biar toh wong pikiran tuh pekerjaannya adalah berpikir. Jadi ngeground itu antara kesadarannya dengan keadaan tuh nyambung, bukan nolak. Nah, nyambung, ini namanya ngeground, terkoneksi. Biasanya kita nggak sadar kok, ketika kita sedih itu nggak sadar, jadinya apa? Menolak kecewa,
menolak stres, menolak depresi, menolak semuanya. Ya akhirnya ya bunuh diri, Pak. Nek rakwat tenane. Munggah tingkat 3 ndelok ngisor rasane pengen nyemplung-nyemplung ngono. Wah, ngene mati ki penak banget ya. Nah itulah Bapak Ibu, itu ngeground. Bapak Ibu harus memposisikan diri pada posisi itu. Setelah itu bersyukur. Syukurnya di mana? Ya, di grounding itu. Nah, sedih, terima. Ya syukurnya ya di sini, di sedih ini. Kita bersyukurnya ya di sedih ini. Terima kasih kepada Allahnya itu loh. Itu saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu sudah bisa ngeground, sedih itu hilang. Oh, aneh ya. Orang sedih itu karena nggak ngeground. Ya kayak speaker ngeground itu gimana sih? Bengung ya. Speaker nggak ngeground itu kayak suaranya. Bengung. Oh, ketika ngeground hilang, Pak. Wis koyo ngono kuwi lah. Bengung itu sedih. Kenapa muncul sedih? Karena nggak ngeground. Pokoknya nggak ada wong ono sedih ngeluh, kowe ora ngeground ngono wae, tuduh wae. Kowe mesti ra ngeground kowe. Kowe bengung iki to. Kaya speaker ora grounding ngene. Dadi kowe ora ngeground iki. Kita ground. T1 saja itu sudah menghilangkan kesedihan secara instan. Asal nyambung. Tek, gini nyambung. Apapun keadaannya, apapun kesedihannya. Islam itu ngasih kayak gini itu sudah lama. Kasih subhanallah itu sudah lama loh. Kita baca subhanallah itu juga sudah berkali-kali. Tapi baca subhanallah tidak ngeground ya sama aja. Sebenarnya subhanallah itu sebagai anchor atau jangkar untuk ngeground. Subhanallah, 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 subhanallah itu ground kayak gitu. Makanya seandainya orang itu mengalami gangguan jiwa dan dia ngeground, sembuh Pak. Oh iya. Sembuh. Misalnya orang trauma. Ketika dia ngeground dengan traumanya, dengan gejala-gejalanya, dengan simptom-simptomnya, sembuh. Disambut toh. Elangnya mengiyakan itu Pak. Nah ini menarik ya Pak. Nah, karena saya belajar ilmu psikologi. Ilmu belajar psikologi tak prakteknya dewe, kadang ya memberikan konseling ke orang itu kalau ngeground sembuh. Baik. Nah, syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah. Nah, bersyukurnya di mana? Di posisi grounding. Di posisi nyambung. Nyambung dengan keadaan. Jangan diawang-awang. Syukur tapi diawang-awang. Ya enggak bisa. Enggak jelas, enggak bisa. No. Ya syukur itu, misalnya kita sakit itu bukan syukur sembuh, tapi syukur sakit. Gitu. Kalau kita nggak punya uang, misalnya uang kita ya Pak 10.000, ya syukurnya itu bukan di 100.000, ya di 10.000. Groundingnya 10.000, syukurnya di 10.000, jangan di atasnya itu. Cuma uang 10.000 ini kan jadi problem, gitu loh. Nah disitulah
yakin dengan pertolongan Allah. Positioningnya itu, kesadarannya itu di laisa kamitslihi syai'un. Jadi 3 unsur, laisa kamitslihi syai'un, kemudian syukur, kemudian grounding. Itu kalau posisinya benar, Pak. Posisinya benar. Orang yang penak, Pak. Miracle itu muncul, Pak. Keajaiban itu muncul. Misalnya punya problem ya. Problemnya di grounding dulu, disyukuri, yakin pertolongan Allah, diam di situ. Duduk di situ. Di 3T itu. Memang di sini butuh sabar. Sabar. Karena apa? Proses Allah itu enggak mak bedunduk itu ya enggak. Mak bedunduk. Mak bedunduk itu tiba-tiba. Diproses. Ya. Pernah ngalami sembelit. Nah, coba gunakan groundingnya. Orang sembelit itu biasanya nggak mau sembelit toh, didendeng ke rasa au. Grounding aja, grounding. Ya sudah diterima, itu terima dulu loh. Buntetnya itu diterima. Nggak usah aneh-aneh. Ini saya mencontohkan ben gampang itu. Nah itu diterima. Buntetnya di mana disadari betul. Nah di situ. Wes, syukur di situ. Wah itu cepet banget, Pak. Makanya latihan 3T itu, Pak, ketika buang hajat nggak boleh ngeden. Menengok wae pakai ilmu 3T. Loh, pengen membuktikan keampuhan 3T secara simpel sederhana di situ, Pak. Aja ngene, walah ngene ora 3T. Ngene ya engko sik nek wis metu wae. Ini loh, Pak. Jangan dinikmati, nikmati kok di kamar mandi. Tapi nggak boleh diucapkan subhanallah loh ya. Ini apa tadi? Menggunakan makna-makna grounding. Jadi loh. Disyukuri kemudian yakin pertolongan Allah. Itu kalau jadi formula itu bisa jenengan satu kang telek gitu. Buktikan ketika buang hajat tanpa ngeden. Tanpa pakai tenaga. Nggak boleh. Rileks aja. Itu nanti aja, Pak. Blung. Kayak dari dalam ini gerakan apa? Peristaltik namanya. Nah, itu akan bergerak sendiri. Akhirnya bersih dengan cepat. Nang kamar mandi suwe men. Anteni metune. Pokoknya anggere Mbah Men kesuwen kok. Mbah grounding. Mbah grounding. Kesuwen ra grondang-gronding ya. Ya Allah. Jadi itu aplikasinya. Nanti dalam kehidupan itu sama, Pak. Makanya yang namanya ajaib itu kan pertolongan Allah. Ajaib itu di luar kemampuan kita. Nah itu bisa muncul dari 3T itu. Wah ini duwe ilmune iki ya. Jas gandes ya. Eta. Jadi ilmu cek galicek. Cek galicek lanjutnya piye?
Ya. Cek kan untuk membuat orang bijak. Ya dah. Wah, tapi kalau yang 3T ini untuk segala urusan. Segala. Yang penting sabar. Jadi setelah 3T itu sabar. Bapak Ibu, itu nanti ya kita pelajari bersama, kita amalkan bersama. Insya Allah ini saya nggak jual kecap loh Bapak Ibu. Artinya jual kecap itu nomor 1 ya enggak. Artinya kita sama-sama membuktikan lah. Saya pun sudah membuktikan, nah ini saya sampaikan. Ini lama-lama nanti gini Bapak Ibu, antara DNSA 3T ATP itu satu waktu gitu loh. Wis dadi siji ngono. Ya Allah, ya sadar Allah, ya menerima, ya syukur, ya kuwi ya melakukan gitu loh. Ya ATP ini jadi satu, plek. Wis, makanya now saat ini gitu. Nah, itu yang sedang kita pelajari ini, penyatuan itu. Haji Pamungkas. Ini melampah lumpuh. Nanti latihannya di Gebyok sana. Iya toh? Kerajaan Saur Sepuh. Kerajaan Madangkara kan di Gebyok. Oke, Bapak Ibu. Mari kita latih seperti biasa di malam Jumat. Kita melatih sadar Allah melalui 3 nafas. Silahkan Bapak Ibu yang ada di rumah menyesuaikan, boleh bersandar, boleh duduk, boleh bersila, boleh duduk timpo ataupun apapun lah. Ya, yang di sini boleh sambil bersandar pun boleh, bersila boleh ya. Baik, mari kita luruskan niat kita. Kita mendekat ke Allah, yang bisa mendekatkan hanya Allah. Tidak siapapun, hanya Allah lah yang bisa mendekatkan kita dengan Allah. Maka kita tinggal luruskan saja niat kita. Kita ikhlaskan, kita ridho. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarilah kami untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Baik, Bapak Ibu, kita sadari nafas yang naik turun. Naik dan turunnya nafas, keluar dan masuknya nafas, itu Allah yang menggerakkan, Allah yang menghidupkan. Mari kita sebut namanya. Kita sebut namanya dalam hati. Setiap nafas masuk, setiap nafas keluar,
Allah. 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 Koneksikan jiwa kita dengan Allah dengan menyebut dalam setiap keluar masuknya nafas, Allah, Allah. Sambil terus berzikir, kita terima nafas kita. Kita terima nafas yang Allah gerakkan. Setiap masuk kita terima, nafas keluar kita terima. Masuk kita terima, keluar nafas kita terima. Berlatih menerima melalui nafas. Baik. Posisi grounding dengan menerima keluar masuknya nafas. Posisi ngeground, posisi terkoneksi dengan nafas. Kita berada pada titik paling bawah, titik grounding. Pada titik paling bawah, titik grounding, kita berterima kasih kepada Allah. Gunakan sikap terima kasihnya kepada Allah di titik grounding. Pada saat masuk nafas, keluar nafas, berterima kasih kepada Allah.
berterima kasih kepada Allah di titik grounding, titik penerimaan, baik. Sekarang setelah bersyukur di titik grounding, setelah bersyukur di titik grounding, kita meyakini pertolongan Allah. Di titik grounding ini kita berterima kasih dan percaya dengan pertolongan Allah. Gunakan wilayah kesadaran laisa kamislihi syai'un. Yaitu wilayah Allahu Akbar, Allah yang lebih besar daripada apapun, Allah yang lebih kuat daripada apapun. Bapak Ibu pelajari penyatuan dari tasbih, tahmid, takbir ini. Bapak Ibu bisa menggunakannya dalam keseharian, dalam beraktivitas, ketika menghadapi sesuatu amanah, ketika mau menyelesaikan amanah, gunakan kekuatan dari 3T ini. Silahkan dilanjutkan panduan zikir nafas pada malam hari ini akan saya tutup.